warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Nah, Bu Usrul ingatkan kembali apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan pendapat tentang suatu hal yang diperkuat dengan argumen-argumen atau alasan-alasan yang mendasari dari munculnya pernyataan tersebut. Argumen ini bisa berupa fakta maupun opini. Terkait fakta dan opini sudah Bu Usul bahas di pertemuan kemarin kan? Nah, selain itu, di dalam teks eksposisi juga terdapat penegasan ulang berupa rekomendasi bagi pembaca terkait pernyataan yang dipaparkan. Ya, pernyataan pendapat yang dipaparkan disertai dengan argumen-argumen berupa fakta dan opini, kemudian ditegaskan ulang dalam bentuk rekomendasi. Sudah paham sampai di sini? Inti dari teks eksposisi. Nah, setiap teks pasti memiliki struktur agar penyusunan teks jauh lebih baik dan benar. Seperti halnya teks eksposisi ini. Nah, teks eksposisi dibangun oleh 3 struktur yang membangun sebuah teks eksposisi itu sendiri. Ketiga struktur teks tersebut adalah yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau biasa kita sebut dengan tesis. Pernyataan pendapat ini merupakan bagian teks yang berisi pernyataan pendapat atau tesis sang penulis teks eksposisi ini terkait topik yang sedang dibicarakan, yang sedang dipermasalahkan di dalam teks eksposisi itu. Nah, bagian ini juga bisa disebut sebagai bagian pembuka. Jadi, pernyataan pendapat atau tesis ini berada di awal teks. Bagian tesis ini menjadi tempat gagasan utama core isunya dari teks itu sendiri. Ide pokok atau prediksi dari penulis terkait permasalahan yang dilandasi oleh fakta tentunya. Di bagian inilah pendirian penulis diperlihatkan. Pada umumnya, tesis diawali dengan penyajian identifikasi jawaban umum terkait permasalahan yang sedang dibahas. Tesis atau pernyataan pendapat ini menunjukkan secara garis besar dari topik utama yang akan dibahas secara mendetail dalam karangan tersebut. Contoh tesis seperti apa? Nah, contoh tesis atau pernyataan pendapat di dalam teks yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal ini dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini merupakan pernyataan pendapat dari penulis terkait masalah lingkungan, bencana lingkungan. Mari kita lanjutkan. Struktur yang kedua. Bagian yang kedua berupa argumen atau argumentasi. Dalam sebuah teks eksposisi, bagian argumen ini memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis dari penulis. Argumen ini berisi penjelasan secara lebih mendalam tentang pernyataan pendapat dari penulis yang diyakini kebenarannya melalui ungkapan-ungkapan fakta sebagai penjelas argumen penulis. Bagian ini ditandai dengan kalimat-kalimat yang menyatakan pendapat penulis terkait permasalahan yang menjadi topik pembicaraan. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Jadi harus mendukung, tidak malah berseberangan ya. Harus diingat, harus konsisten. Ketika pada tesis menyatakan apa, ya argumen mendukung tesis itu. Nah, bagian ini biasanya disajikan dalam bentuk data, entah angka, peta, gambar, grafik, statistik biasanya, tapi kalau di dalam teks eksposisi berupa angka-angka, serta hubungan sebab akibat yang mendukung argumen penulis.
Pembaca akan mendapatkan berbagai informasi mendetail pada bagian ini. Jadi argumen ini penguat dari tesis pendapat yang diungkapkan. Perlu diingat bahwa argumen pada teks eksposisi ini hanya sebagai penguat kebenaran data. Jadi ingat, argumen ini hanya sebagai penguat kebenaran data, bukan merupakan ujaran untuk mempengaruhi pikiran pembaca. Jadi, suka-suka penulis mau menuliskan apa, menyajikan data berupa fakta maupun opini, tapi tidak memaksa pembaca untuk mengikuti. Oke, bisa dibaca sendiri ciri-ciri kalimat argumentasi. Yang pertama berisikan ide-ide, yang kedua berisikan data-data yang valid, yang ketiga merumuskan sebuah permasalahan secara kritis, analisis, logis, dan analog. Ditutup dengan pembahasan secara universal atau keseluruhan. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, contoh dari argumentasi sebuah tesis terkait bencana lingkungan adalah para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Dalam memenuhi kebutuhan ini argumen dari pernyataan di bagian tesis. Baik, bagian yang ketiga dari struktur teks eksposisi adalah penegasan ulang. Nah, bagian penutup dalam teks eksposisi biasanya berupa penguatan atau penegasan kembali tesis atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis tapi dengan kalimat yang berbeda. Pendapat ini sebelumnya telah didukung oleh keseluruhan fakta pada bagian argumentasi. Pada bagian ini, penulis menyampaikan sintesis atau simpulan yang diambil berdasarkan argumentasi dan data yang telah disajikan pada inti teks. Sebuah kesimpulan yang baik dalam karangan eksposisi merupakan bentuk penegasan sudut pandang pengarang atau penulis terkait dengan permasalahan atau topik yang sedang dibahas. Tentu, sintesis yang dibuat tetap bertolak ukur pada tujuan utama teks eksposisi. Apa tujuan utama teks eksposisi? Memperluas pengetahuan pembaca. Jadi di sini, pada penegasan ulang dalam karangan atau tulisan eksposisi tidak mengandung ujaran-ujaran yang berbau ajakan atau persuasi, meskipun itu sebuah rekomendasi. Paham sampai di sini? Nah, contoh dari struktur penegasan ulang atau rekomendasi ini adalah masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi tersebut. Nah, jadi di sini ini merupakan rekomendasi, tetapi tidak ada ajakan maupun anjuran. Hanya sebatas rekomendasi. Paham sampai di sini? Sekian dari Bu Husnul. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.